zaman Sokrates. Retorika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari seni berbicara yang baik, termasuk di dalamnya keterampilan dalam mempengaruhi dan membujuk orang lain. Retorika telah berkembang sejak zaman kuno dan salah satu tokoh yang terkenal dalam bidang ini yaitu Sokrates. Sokrates yaitu seorang filsuf Yunani yang hidup pada zaman abad ke-5. Ia dikenal dengan metode pembelajarannya yang disebut sebagai metode Sokratik. Metode ini melibatkan dialog antara Sokratik dan murid-muridnya, di mana Sokratik mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis dan menunjukkan kebenaran sendiri. Metode Sokrates ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk komunikasi karena melibatkan proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan antara Sokrates dan murid-muridnya. Sokrates juga dikenal sebagai orator yang ulung, dan ia sering menggunakan retorika untuk menyampaikan pesan-pesan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika merupakan dasar bagi perkembangan ilmu komunikasi karena mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam komunikasi seperti keterampilan berbicara, mengajar, dan menulis. Komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat karena komunikasi melibatkan dua pihak atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pihak yang pertama disebut sebagai komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Pihak yang kedua disebut sebagai komunikan, pihak yang menerima pesan. Dalam komunikasi, komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan harapan komunikan akan memahami pesan tersebut. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat berupa informasi, opini, atau ajakan. Komunikan yang menerima pesan kemudian akan memberikan umpan balik kepada komunikator. Umpan balik ini dapat berupa tanggapan, pertanyaan, atau bahkan penolakan. Umpan balik dari komunikan akan mempengaruhi komunikator untuk menyampaikan pesan selanjutnya. Dengan demikian, komunikasi dapat dilihat sebagai proses sebab akibat yang terus menerus berlangsung. Oleh karena itu, komunikasi disebut sebagai interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antar dua pihak atau lebih. Dalam komunikasi, dua pihak tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Stand up comedy menggunakan humor sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau ide kepada penonton. Humor yaitu salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif untuk menarik perhatian dan menimbulkan emosi positif seperti kegembiraan dan keceriaan. Stand up comedy dapat menghibur penonton dengan berbagai cara. Misalnya, stand up comedy dapat menghibur penonton dengan menceritakan pengalaman lucu, membuat parodi dari situasi atau peristiwa aktual, atau melontarkan lelucon yang tidak terduga. Stand up comedy juga dapat menghibur penonton dengan menyampaikan pesan atau ide yang disampaikan dengan cara yang lucu dan jenaka. Stand up comedy telah menjadi bentuk hiburan yang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, bahwa stand up comedy mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan yang lucu dan menghibur. Stand up comedy tidak hanya berfungsi untuk menghibur, tetapi juga dapat berfungsi untuk menyampaikan pesan atau ide. Namun fungsi utama stand up comedy tetaplah untuk menghibur penonton. Pengaruh pada tingkat pengetahuan dapat terjadi pada perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Persepsi yaitu cara seseorang memandang suatu objek, orang, atau situasi. Perubahan persepsi dapat terjadi ketika seseorang memperoleh informasi baru yang bertentangan dengan persepsi sebelumnya. Misalnya, seseorang yang awalnya percaya bahwa vaksinasi berbahaya, setelah memperoleh informasi yang akurat tentang manfaat vaksinasi, maka persepsinya akan berubah. Pendapat yaitu
keyakinan atau pendirian seseorang terhadap suatu hal perubahan pendapat dapat terjadi ketika seseorang memperoleh informasi yang baru, mendukung pendapat yang berbeda. Misalnya, seseorang yang awalnya berpendapat bahwa perubahan iklim tidak nyata, setelah memperoleh informasi yang akurat tentang bukti perubahan iklim, maka pendapatannya akan berubah. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan bahasa yaitu gangguan yang terjadi pada alat atau media komunikasi yang digunakan, misal gangguan sinyal telepon, gangguan jaringan internet, kerusakan alat perekam suara, atau sebagai gangguan lainnya. Gangguan ini dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan jelas oleh para penerima. Sedangkan kesalahan pada bahasa yang digunakan yaitu gangguan yang terjadi pada pesan yang disampaikan. Misalnya, penggunaan kata yang tidak tepat, tata bahasa yang salah, atau kalimat yang tidak jelas. Gangguan ini dapat menyebabkan penerima pesan salah memahami pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan adalah gangguan semantik. Bukan gangguan teknik. Gangguan semantik adalah gangguan yang terjadi pada makna pesan yang disampaikan.